Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, channel belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang seni main pukul khas Betawi. Seperti apa ya? Yuk simak videonya dan catat bagian terpenting dari materi ini. Nah, kita masuk ya ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari seni main pukul. Jadi, pencaksilat dapat juga disebut sebagai seni main pukul atau seni main pukulan, yang berarti latihan memukul untuk membela diri. Pencaksilat merupakan bela diri khas Indonesia yang bisa diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Para ahli silat Betawi mendapat julukan sebagai jagoan. Mereka juga disebut sebagai jawara ataupun pendekar. Pada zaman dahulu, para jagoan Betawi ini disebut sebagai centeng, yakni menjaga keamanan. Nah, aliran dari seni main pukul terdapat dua sumber, yaitu dari luar yang berasal dari Tiongkok dan dari dalam yang berasal dari Sunda, Banten, dan Bugis. Tujuan dari seni main pukul adalah pertama untuk perlindungan diri dari bahaya, dan yang kedua adalah untuk penyebaran agama. Selanjutnya kita bahas gerak dasar pada seni main pukul Betawi. Ada apa aja ya? Yuk simak videonya. Gerakan dasar yang pertama adalah kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda merupakan pondasi yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dari serangan lawan agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Ada 5 gerakan kuda-kuda. Yang pertama adalah kuda-kuda khusus. Yang kedua, kuda-kuda depan. Yang ketiga, kuda-kuda belakang. Yang keempat, kuda-kuda tengah. Dan yang kelima, kuda-kuda samping. Gerakan selanjutnya adalah pukulan. Gerakan pukulan dilakukan dengan menggunakan tangan, bertujuan untuk menyerang lawan atau musuh. Gerakan pukulan terdapat 5 jenis. Yang pertama, gerakan pukulan samping, gerakan pukulan sangkal, gerakan pukulan depan, gerakan pukulan bandul, dan gerakan pukulan melingkar. Selanjutnya ada gerak tendangan. Gerakan tendangan dilakukan menggunakan kaki dan bertujuan untuk menyerang lawan atau musuh. Gerak tendangan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, gerak tendangan melingkar. Yang kedua, gerak tendangan lurus. Yang ketiga, gerak tendangan T. Dan yang keempat, gerak tendangan samping. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang gerakan untuk menyerang lawan. Dan sekarang kita masuk ke gerakan untuk menangkis lawan, yaitu tangkisan. Gerakan tangkisan bertujuan untuk menangkis atau menahan serangan lawan. Gerak tangkisan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan juga tangkisan bawah. Tangkisan dalam bertujuan untuk melindungi organ penting kita, yaitu jantung. Tangkisan luar bertujuan untuk melindungi diri dari serangan dari belakang kita. Tangkisan atas bertujuan untuk melindungi kepala, dan tangkisan bawah bertujuan untuk melindungi area kaki. Selanjutnya, kita akan bahas tentang elakan. Elakan adalah gerakan yang bertujuan untuk menghindari lawan. Berbeda ya dengan tangkisan. Kalau tangkisan menahan, kalau elakan menghindari. Elakan sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, elakan atas. Yang kedua, elakan bawah. Yang ketiga, elakan samping. Dan yang keempat adalah elakan berputar. Selanjutnya, pola langkah pada seni main pukulan. Langkah kaki yang digunakan pada saat seni main pukul Betawi yaitu pola langkah S dan pola langkah zigzag. Selanjutnya adalah gerakan maju dan mundur. Gerakan ini dilakukan untuk berpindah ke depan ataupun ke belakang pada saat melaksanakan seni main pukul Betawi. Kita sudah bahas tentang gerakan dasar pada seni main pukul Betawi. Sekarang kita masuk ke aliran pada seni main pukul Betawi. Ada apa aja ya? Aliran yang pertama adalah Sabeni. Sabeni berasal dari Tenabang atau Tanah Abang. Tokoh pada aliran Sabeni adalah Sabeni bin Canam. Gerakan aliran Sabeni terkenal dengan kecepatan dan kepraktisannya.
Aliran silat ini adalah aliran yang lebih mengutamakan pada penyerangan dan murni bela diri, atau tidak digunakan untuk menari. Aliran yang kedua adalah Beksi, yang berasal dari Kampung Dadap. Tokoh pada aliran Beksi adalah Lee Jeng-hok. Gerakan pada aliran Beksi berasal dari kata besi, yang berarti kuda-kuda. Kuda-kuda adalah dasar atau pondasi ilmu bela diri. Kata Beksi sendiri berarti berbaktilah engkau kepada sesama insan. Ciri khas aliran Beksi adalah gaya celentang atau terbalik yang disebut loko body dan hentakan kakinya yang disebut gedik. Penganut aliran ini bersikap rendah hati tetapi tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada aliran Cingkrik. Aliran Cingkrik berasal dari Kampung Rawabelong. Tokohnya adalah Ki Maing. Gerakan aliran Cingkrik terinspirasi dari seekor kera karena gerakannya yang lincah dan sigap atau gesit. Ciri khas gerakan Cingkrik adalah lembut namun mematikan. Teknik khas yang digunakan adalah kuncian, bantingan, dan jatuhan. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang aliran Cingkrik. Sekarang kita akan bahas turunan dari aliran Cingkrik, yaitu Cingkrik Goning. Tokoh aliran ini adalah Ki Goning. Ki Goning memiliki nama asli yaitu Ainin bin Urim, yang berasal dari Kemanggisan. Lahir pada tahun 1895 dan wafat tahun 1975. Ki Goning merupakan murid dari Ki Ali, dan Ki Ali merupakan murid dari Ki Maing. Jurus pada Cingkrik Goning memiliki gerakan yang lincah dan gesit. Gerakan utama adalah menyerang dan bertahan. Ciri khas pada aliran ini adalah tendangan pamungkas satu kaki, kecepatan, dan teknik bantingan. Untuk lebih memahami, perhatikan bagian di bawah ya. Ki Maing adalah pendiri dari Cingkrik. Ki Maing memiliki murid namanya Ki Ali. Ki Ali memiliki murid namanya Ki Goning yang kemudian melahirkan aliran Cingkrik Goning. Aliran Cingkrik sendiri memiliki 12 jurus. Yang pertama ada keset bacok, kedua keset gendor, ketiga cingkring, keempat langkah 3, kelima langkah 4, keenam buka 1, 7 sauk, 8 macan, 9 tiktuk, 10 singa, 11 lokbe, 12 longok. Gerakan gabungan ke-12 jurus tersebut dinamakan bongbeng yang kerap dipertontonkan dalam pagelaran bela diri. Kalau anak-anak pernah ingat di materi tradisi palang pintu, nah inilah yang digunakan. Oke, dalam melakukan seni main pukul Betawi, seperti ini contoh pakaian yang digunakan. Pertama ada peci, baju tikim, dan celana pangsi. Warnanya boleh hitam, boleh merah, tergantung seperti apa kesepakatannya. Kemudian ada sarung yang ditaruh di leher, cincin dan gelang sebagai aksesoris, kemudian golok dan sabuk yang diletakkan di pinggang. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!